Selamat pagi Pak Saidul. Selamat pagi Pak Gusti. Terima kasih Pak Saidul atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan, Iya, sama-sama. sehingga saya diperkenankan untuk melaksanakan wawancara. Iya. Bapak, saya mohon izin selama wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang tugas yang saya dapat Pak dari kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7 Iya. pada modul 3.1, Oke. yaitu pada modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Nah, nanti saya akan mewawancarai Bapak. Nah, dalam wawancara ini saya akan mengambil video. Apakah Bapak tidak keberatan? Apakah ketika nanti video ini saya upload, Pak? Tidak keberatan, siap. Baik. Jadi, Oke. wawancara ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Iya. Sebelum kita mulai, boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Baik. Dengan wawancara ini, nama Bapak, Iya. kemudian berapa lama Bapak sudah menjabat di sekolah ini. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saidul Abdul SAG. Saya adalah PLT Kepala Sekolah SMA 10 Palangkaraya. TMT PLT saya adalah tanggal 1 Februari 2023. Demikian. Ya, baik, terima kasih walaupun Bapak baru menjabat, tapi Ya. saya yakin dari wawancara ini Bapak pasti banyak memberikan wawasan dan Amin. pengalaman yang luar biasa Pak ya. Amin. Nah, kita akan mulai wawancara kita Pak. Ya. Di pertanyaan pertama kita santai saja. Oke. Selama Bapak menjabat sebagai pemimpin, pernahkah Bapak menghadapi suatu kasus atau masalah di mana Bapak merasa dilema dalam menyelesaikannya? Baik. Jika ada, bisakah Bapak ceritakan tentang kasus tersebut Pak? Baik, terima kasih Pak Gusti. Selama saya menjabat beberapa bulan kebelakang ini, tentu ada Pak kasus-kasus yang terkait dengan dilema. Namanya dilema itu dilematis, kita ambil A salah, B juga salah. Jadi kita berusaha untuk yang pertama tentu kita berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang memang selama ini ada beberapa masalah, dan tetap memberi hubungan baik dengan mereka. Untuk kasus dilema ini kita yang kita lakukan adalah untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga nantinya kita mengambil solusi tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian Pak. Oke. Baik. Jadi Bapak berusaha supaya apa yang Bapak ambil itu benar-benar menguntungkan semua Pak. Iya, tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, sekarang di pertanyaan kedua, di dalam modul yang saya pelajari terdapat dua jenis dilema Pak ya, yaitu dilema etika dan yaitu ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan benar lawan benar Pak. Dan dilema yang satu lagi disebut rujukan moral. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan yaitu benar lawan salah. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Baik, Gusti. Biasanya kita akan melakukan tindakan yang pertama adalah kita lihat dulu kasusnya. Kemudian kita lihat dulu pelanggaran hukumnya, dan kita mengumpulkan berbagai sumber dari kawan-kawan. Saya biasanya mengajak kawan-kawan Wakasek itu untuk saling berkomunikasi. Kita dengar dari berbagai pihak ini kira-kira masalahnya apa, kasusnya apa, dan kita diskusikan bersama bagaimana solusinya supaya ada semacam solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, betul. Baik Pak. Tentu yang kita jelaskan adalah kita akan tergantung dengan masa yang dihadapi, karena berbagai pertimbangan yang dilalui, kemudian kita melihat dulu prioritasnya. Prioritasnya, seandainya kita ambil keputusan A atau keputusan B, kita mencari dari keputusan itu mencari risiko yang terkecil yang bisa membuat akses negatif untuk sekolah kita. Demikian. Jadi kita mengurangi resiko Pak. Betul, ya seperti itu. Mengurangi resiko. Oke, jawaban pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan yang tadi juga sudah saya sampaikan, tentu kita akan menganalisa, kemudian saya biasanya mengajak kawan-kawan ini untuk berdiskusi, meminta pendapat dari mereka, kemudian dari berbagai sumber itu kita minta pendapatnya, entah dari siswa, entah dari dewan guru, atau dari tata usaha. Kemudian kita selesaikan bersama-sama. Yang penting bisa menjadi solusi dan tidak merugikan kedua belah pihak Pak. Baik. Ya, luar biasa Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam
pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, hal-hal yang selalu sama ini yang pertama adalah tentu adalah kita tetap menjunjung tinggi komunikasi, Pak. Ya. Hubungan baik dengan si A, hubungan baik dengan si B, supaya nanti kita tidak terkesan kita pilih kasih. Kita memang harus berhati-hati, benar-benar teliti supaya keputusan ini menggembirakan. Ya, Pak. Ya, saya katakan menggembirakan pihak A dan pihak B yang saat itu bermasalah, supaya kita tidak dibilang sebagai kepala sekolah yang pilih kasih atau tidak. Betul. Baik. Jadi Bapak tidak berpihak, Pak, Tidak ya, tapi berpihak, betul. berusaha Karena memposisikan berhati-hati, Pak Gusti, Ya. karena ini kan terkait dengan perasaan, Betul. terkait dengan hati. Karena kan Ya. guru kan Ya. macam-macam itu. Betul, Pak. Saya sangat setuju dengan sikap Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal, Pak, untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, Pak? Baik, Pak Gusti. Selama ini jujur saja kita tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema ini. Kita karena sifatnya biasanya insidentil atau kondisional. Saya tidak mau juga ketika kita ada masalah kita jaga berlarut, karena nanti akan mengembang kemana-mana. Jadi ketika kita ada masalah kita akan panggil kedua belah pihak. Saya akan minta rekom atau semacam saran dari kawan-kawan terkait dengan permasalahan ini, dan kita selesaikan secepatnya. Tentu supaya tidak menimbulkan akses negatif bagi sekolah kita. Jadi ketika Bapak menemukan masalah langsung segera, Pak, ya? Betul. Tidak perlu. Ya, yang penting kita dengar dulu, Pak, dari berbagai pihak, dari siswa, dari pokoknya yang terkait dengan permasalahan itu. Baik. Ya. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak? Jadi adakah rekan Bapak yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya, baik, Pak Gusti. Tentu ada, Pak Gusti. Karena kita sebagai leader ini kan kita punya tim, ada Wakasek kurikulum, ada Wakasek siswaan, Wakasek prasarana, humas. Itu sebelum saya memutuskan tentu saya akan dengar dari kawan-kawan ini supaya kita tidak terkesan menghakimi bawahan kita, dan kita memperluas cakrawala pemikiran kita, Pak. Nah, itu saya inginkan supaya nanti kawan-kawan ini bisa memberi solusi, memberi bantuan kepada saya, sehingga nanti ke depannya solusi yang kita ambil itu semuanya berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak saya sendiri. Jadi ada, Pak, ya, rekan-rekan yang bisa membantu Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan antara hal yang benar melawan benar, ini kan ceritanya ada dua orang yang harus Bapak pilih salah satu seperti itu, Pak. Kemudian Bapak menentukan keputusan Bapak. Nah, bagaimana Bapak seperti merangkul orang-orang yang merasa kalah, Pak, atas keputusan Bapak itu? Bapak biasanya seperti apa bersikap kepada mereka, Pak? Baik, Pak Gusti. Memang setiap keputusan itu pasti tidak bisa diterima 100% dengan baik oleh yang menerima, baik si A, baik si B. Kan namanya kan hati, betul, Pak. Hati itu berbeda-beda cara menangkapnya, cara menerimanya, dan cara dia menyikapi atas keputusan kita. Seandainya ada yang misalnya adalah si A kecewa dengan keputusan saya berusaha untuk tidak memutuskan tali silaturahmi. Walaupun dia kecewa dengan keputusan saya tetap sambung saja dia dengan komunikasi. Saya tetap tanya gimana kabarnya, saya tetap tanya gimana tugasnya, supaya kita berapapun kecewanya dia, kita sama dia hubungannya tetap baik. Kita tidak merusak silaturahmi di antara kawan-kawan guru kita ini. Jadi Bapak tetap merangkul, Pak, ya? Supaya tidak kecewa, Pak. Nanti kalau ini tidak kecewa, dia biasanya di belakang dia ngomong sama teman itu yang jadi penyakit, jadi virus untuk sekolah. Betul. Saya setuju, sangat luar biasa, Pak. Itu kita sampai di pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, apa yang Bapak bisa petik atau pelajari, Pak, dari bagaimana pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini? Baik, terima kasih, Pak Gusti. Dari pengalaman kita terkait dengan permasalahan yang kita hadapi, memang inilah namanya belajar, kan tidak hanya di meja tulis. Belajar itu kita bisa dari pengalaman, belajar dari lingkungan, belajar dari apa yang kita temui. Termasuk ini juga menjadi pembelajaran untuk saya, karena prinsip kita kan belajar seumur hidup itu, Pak, ya. Nah, betul. Jadi kita bisa belajar bagaimana ketika kita dihadapkan pada masalah seperti ini, solusinya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa sambil menyelami.
menyalami kawan-kawan kita, guru kita ini si A ini begini, si B ini begini, si C ini begini. Itu untuk referensi kita. Nanti ketika kedepannya kita ada masalah dengan beliau itu, kita bisa menyelesaikan. Kita sudah tahu karakter guru-guru seperti apa. Betul. Demikian. Ya. Baik, luar biasa sekali sesi wawancara ini. Saya banyak berterima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak. Saya juga mendapatkan wawasan yang baru dari Bapak yang sudah Bapak bagikan. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak sekolah kita semakin maju Pak. Amin. Semakin terdepan dan kita menghasilkan lulusan yang semakin baik. Amin. Doakan juga semoga Pak Gusti dan Pak Johan terkait dengan CGP ini sukses. Siap, Pak. Sesuai dengan target dan berhasil dengan baik Pak. Kita juga menginginkan nanti Bapak berdua bisa memberikan warna tersendiri di sekolah kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Saidul atas pertanyaan yang saya berikan. Atas waktu yang Bapak sudah sediakan, saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mari. Selamat pagi Pak Lewi. Selamat pagi Pak Gusti. Ya, Bapak terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Bapak sudah mau hadir dan bersedia diwawancarai. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Gusti Bina Wibawa SPD. Saya guru dari SMA Negeri 10 Palangkaraya Pak. Dalam kegiatan ini saya juga mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 7 Pak. Nah, dalam ini sebenarnya saya itu mendapat tugas Pak dari kegiatan tersebut untuk mewawancarai kepala sekolah di luar dari tempat saya bertugas. Nah, di sini berkaitan dengan modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bapak sebelum kita mulai, bolehkah Bapak perkenalkan diri dulu supaya nanti video ini memiliki identitas yang lengkap, nama Bapak, kemudian satuan pendidikan di mana Bapak memimpin, dan sudah berapa lama Bapak bekerja di satuan pendidikan tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gusti. Jadi saya nama Pak Lewi, lengkapnya Pak Lewi Yonatan. Saya seorang kepala sekolah di satu sekolah SMP negeri, yaitu SMP Negeri 1 Atap 3 Palangkaraya. Dan saya jadi kepala sekolah memang tidak terlalu lama, belum lama ya. Jadi jalan 1 tahun. Sebelumnya saya juga pernah jadi wakil kepala sekolah itu selama 12 tahun. Di sekolah yang lama gitu ya. Jadi kalau untuk jadi kepala sekolah definitifnya ini baru jalan 1 tahun. Itu Pak, perkenalan saya. Baik, terima kasih Pak Lewi. Nah, di sini dalam wawancara kita, saya juga merekam video, Pak. Apakah Bapak tidak keberatan apabila nanti video ini saya publikasikan, Pak? Tidak keberatan. Baik. Nah, di sini tugas saya yaitu mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan kepada Bapak Lewi. Semoga Bapak bisa berkenan menjawab pertanyaan tersebut menurut pengalaman yang Bapak sudah lalui. Baik, ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan pertama yang saya mau ajukan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di tempat Bapak bekerja? Baik, terima kasih Pak Gusti pertanyaannya. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang ada di sekolah, di mana masalah itu ada yang berupa dilema etika dan rujukan moral ya Pak ya. Cara saya memilahnya, cara saya mengidentifikasinya gampang sebenarnya Pak. Jadi kalau masalah itu dia antara konflik antara benar dan salah, ya sesuatu yang kita anggap benar dan sesuatu yang kita anggap salah, itu biasanya rujukan moral. Baik, itu pasti kasus konflik yang berkaitan dengan rujukan moral. Namun kalau misalnya kasus itu atau masalah itu konflik antara hal yang dianggap benar dengan yang dianggap benar juga, biasanya itu dilema etika. Dan ini ciri khasnya akan lebih sulit untuk diselesaikan biasanya begitu. Jadi cara saya memilahkannya seperti itu Pak. Oke.
Nah, tadi Bapak sudah mengatakan cara memilahnya ada rujukan moral, Pak ya, dan ada dilema etika. Nah, di sini rujukan moral itu benar atau salah, dan dilema etika itu benar dengan benar. Nah, selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Langkah yang pertama, saya harus memegang pada prinsip, Pak. Ada 3 prinsip. Oke. 3 prinsip dalam berpikir mengambil keputusan itu. Yang pertama, prinsip berbasis hasil akhir, Pak. Kemudian yang kedua, prinsip berdasarkan aturan yang ada. Kita tertib di sekolah kita, norma-norma yang ada di sekolah, kesepakatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu harus juga dipikirkan kepedulian kita terhadap sesama manusia, Pak. Jadi rasa kebersamaan, solidaritas kita dalam tim, hubungan pribadi antar pribadi, individu antar individu itu juga jadi faktor. Jadi biasanya 3 prinsip ini yang jadi modal saya berpikir untuk mengambil keputusan. Yang pertama tadi, dampak jangka pendek, jangka panjangnya apa? Hasil akhirnya bagaimana? Apakah ini bisa menjadi solusi yang kedepannya itu tidak membuat masalah baru, ataukah justru hasil keputusan penyelesaian itu akan menimbulkan masalah baru? Lalu yang kedua, biasanya di sekolah kita kan sudah ada rapat tertib, ada aturan yang kita sepakati berdasarkan rapat sekolah. Nah, itu biasanya aturan itu yang akan kita gunakan juga untuk menjawab masalah-masalah dilema etika tadi. Termasuk yang terakhir, rasa peduli kita terhadap kebutuhan-kebutuhan individu-individu di sekitar kita. Nah, Bapak tadi menyampaikan selama ini ada 3 langkah prinsip, Pak ya. Hasil akhir, aturan yang ada, dan kemudian kepedulian sesama. Iya. Pernah tidak pengalaman Bapak itu ketika Bapak mengalami masalah dari 3 prinsip ini, prinsip tersebut tidak bisa digunakan, Pak, atau Bapak harus berimprovisasi dalam menentukan hasil atau keputusan yang Bapak ambil? Apakah pernah, Pak? Ya, masalah yang sangat pelik kita pernah ya. Misalnya di antara 2 pihak yang sama-sama benar nih. Salah satu contoh kasus saja ini, Pak Gusti. Ya, Pak. Ini ada satu guru saya ini, kebetulan anaknya kan sakit ya. Sakitnya ini bukan sakit biasa, tapi dia lemah jantung. Baik. Dia seorang guru, dia laki-laki. Nah, karena kondisi anaknya seperti itu, kebetulan bapak ini biasanya jadi andalan saya nih, ngurus Dapodi, ngurus Sarpras dan lain-lain. Nah, satu saat dia minta, Pak, saya ini anak lagi sakit, habis operasi jantung. Bulan pertama izin. Nah, bulan kedua dia minta di pertanyaan izin, Pak, bisa nggak selama 4-5 bulan ini saya turun ke sekolah itu hanya sekali seminggu. Kenapa? Karena nggak ada yang jaga anak saya. Anak saya itu harus juga diperhatikan. Saya hanya berdua dengan istri di rumah. Istrinya di mana? Istri saya bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan yang harus kemari juga. Jadi lalu guru ini ngomong, saya memang masuk 1 kali, Pak. Cuma semua tugas-tugas yang sifatnya online, itu serahkan aja ke saya, Pak. Baik. Semua tugas-tugas yang sifatnya memerlukan laporan dan lain-lain, saya siap mengerjakan tugas. Nah, kerjakan semua. Nah, jadi saya juga berpikir, Pak, wah, kalau dipikir-pikir kan boleh juga gitu ya. Pak ya. Tugas saya dibantu. Cuma akhirnya jadi konflik. Betul. Teman-teman yang lain, loh, kenapa Bapak itu cuma sekali seminggu? Kamu 4 kali seminggu? Baik. Nah, Pak, ini kan ada guru, Pak ya. Ini menyangkut masalah keadilan seperti itu. Betul. Ada guru yang meminta karena anaknya sakit
dan beliau tidak bisa efektif turun sekolah, sehingga dia minta dalam seminggu itu dia turun sekali untuk 4-5 bulan ke depan gitu. Karena ini memicu keadilan ini di antara teman sejawatnya. Apakah yang Bapak lakukan langkah-langkahnya Pak, prosedur yang Bapak ambil, sehingga ini selama ini kepentingan ini semuanya bisa terakomodir Pak? Betul. Yang pertama saya lakukan itu, saya pahami dulu masalahnya. Ada nggak nilai-nilai yang bertentangan yang keluar dari kaidah norma-norma kita sebagai seorang ASN lah, sebagai seorang guru. Oh, ternyata ada. Sebagai seorang guru itu kita ada salah satu tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran pada siswa sesuai dengan kompetensi pedagogi profesional kita ya. Itu sudah tugas itu di guru. Nah, saya langkah itu saya tidak, ada nilai-nilai bertentangan. Nilai-nilai ini harus bisa jadi kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, gitu. Bagi saya itu masalah juga Pak, masalah ini kan. Kemudian saya lihat dulu siapa yang terlibat nih. Ternyata Bapak ini dengan teman-teman guru, akhirnya ada rasa cemburu kan. Iya, betul. Tapi ada lagi yang terlibat lain. Ternyata ada anaknya yang sakit. Tadi diceritakan istrinya. Betul. Nah, lalu saya berusaha mencari fakta Pak. Saya mencari faktanya. Lalu saya datangi Bapak ini, saya tanya, sudah kalau ibu, istri, berapa kali seminggu keluar daerah? Nah, gitu Pak. Saya tanya. 3-2 kali seminggu. Bisa nggak Bapak minta tolong istrinya, ngomong pada pimpinan, karena anak itu tanggung jawab berdua Pak. Betul. Bukan hanya suami, tapi istri. Bagaimana supaya kita nyaman, Bapak bisa melaksanakan tugas, tapi Bapak nggak mengabaikan keluarga. Bisa nggak istrinya seminggu bisa sekali aja? Ditanyakan aja dulu. Bisa sekali aja keluar daerahnya, mengingat anak juga sakit gitu. Bisa nggak bergantian dengan istri? Saya tanyakan dulu Pak. Terus minta tolong Pak ya, karena ini juga kepentingan kita bersama. Jadi saya selalu arahkan nih kepentingan bersama Pak. Betul. Jadi memang Bapak ini anaknya sakit, cuma kan dampaknya teman-temannya. Oh, ternyata ketika ditanyakan bisa katanya istri. Nah, ya udah, berarti Bapak sekarang paling tidak Bapak turun 2-3 kali seminggu, bisa nggak Pak? Jangan hanya 1 kali, supaya teman-teman yang lain juga merasa ternyata bisa Pak. Bisa ya. Nah ini bisa. Saya mendengar dari Pak Lewi tadi prosedurnya sudah runut Pak ya. Mulai dari aturan di sekolah dulu, aturan kepegawaian, kemudian Bapak juga mencoba mengidentifikasi dari keluarga sendiri, apakah suami dan istri ini bisa kerjasama ya seperti itu Pak ya, sehingga nanti Bapak ini bisa lebih aktif lagi. Nah, kemudian menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama yang efektif itu cara kita berkomunikasi yang benar. Jadi seorang pemimpin itu harus juga pandai untuk mengolah kata, pandai melihat sesuatu dengan jernih, lalu pandai juga terampil dalam menyampaikan. Itu menurut saya paling efektif. Kemudian hubungan pertemanan, atau ketika kita bisa menempatkan diri kita itu netral menjadi seorang pemimpin di sekolah, itu cenderung efektif juga untuk kita bisa menyelesaikan masalah di rumah kita. Karena kalau kita sudah berpihak ke satu, ke A, B, C, itu sudah susah Pak. Stigmanya akan melekat. Oh, Bapak itu selalu pihak yang sana. Jadi yang efektif juga kita harus pandai menempatkan diri. Ya Pak. Gitu Pak. Ya, ada 2 Pak ya, cara berkomunikasi, cara Bapak menyampaikan dengan rekan sejawat, kemudian Bapak juga mengatakan relasi dengan rekan itu tidak berpihak, tapi netral seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya tantangannya adalah perbedaan cara berpikir.
beda orang kan beda cara berpikir, Pak. Tingkat kedewasaannya berbeda, apa namanya, cara dia merespon masalah juga beda. Ada yang sensitif, ada yang dewasa, ya kan? Ada yang belak-belakan, ada yang tertutup. Jadi tantangan saya rasa berhubungan dengan manusia-manusia yang berbeda-beda. Nah, itulah tantangan menurut saya paling berat di situ bagi kita seorang pemimpin. Nah, kembali itu tadi kita harus bisa menempatkan itu. Oke. Jadi perbedaan atau cara berpikir atau karakter, Pak ya, ini karakter merupakan salah satu tantangan yang mungkin tidak hanya Bapak mungkin ya, tapi mungkin di setiap sekolah, Pak ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Ya, kalau ada problem atau masalah di sekolah, biasanya kalau yang namanya kita pemimpin itu kan pengennya masalah cepat selesai, Pak ya. Tapi setiap hari pasti ada masalah. Jadi saya tidak punya jadwal tertentu, tapi setiap hari saya menyiapkan waktu untuk saya bisa menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin kalau misalnya ada masalah, namanya standby kepala sekolah itu di kantornya. Kan tugas kepala sekolah itu juga mengelola sekolah, termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mana masalah yang lebih urgent segera diselesaikan, saya prioritas ke situ. Jadi itu tata kelola saya, strategi saya. Mana yang paling ini saya pilih dulu. Masalah. Kalau masalah itu masih bisa, tidak terlalu dampaknya gede, besar, mungkin agak bisa nanti, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melibatkan sesuatu yang penting, banyak orang, saya biasanya prioritas. Jadi setiap hari, Pak, jadwal. Saya harus persiapkan diri. Jadi Pak Lewi, kalau jadwal khusus tidak ada, Pak ya? Tidak. Berarti memang saya lihat sebisa mungkin, secepat mungkin masalah tersebut bisa diselesaikan. Cuma jangan juga sembarangan memutuskan. Harus waktu berpikir. Biasanya saya targetkan 2-3 hari harus selesai masalah yang pelik itu. Berarti ada skala prioritas di sini, Pak ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah adakah faktor atau seseorang, Pak, yang selama ini yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ada teman senior juga di sekolah itu, waktu itu kepala sekolah 2 orang, Pak. Jadi guru senior mereka biasanya saya minta memberikan masukan kalau ada konflik dan masalah. Karena guru rekan-rekan sejawat kan juga bisa memberikan membantu. Apalagi yang senior yang pengalamannya udah dalam, itu bisa saya percaya. Jadi supaya kalau bersama kan lebih baik, Pak. Betul. Nggak ditanggung sendiri juga. Cuma tetap keputusan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah lah tetap diminta tanggung jawab itu kepala sekolah kalau ada apa-apa. Karena dia seorang pemimpin sekolah. Jadi ya itu wakil kepala sekolah saya, Pak, cukup membantu saya. Artinya kalau saya memilih wakil kepala sekolah, tapi nggak tahu kalau beliau di pensiun nanti. Nggak tahu siapa lagi. Ya pasti adalah guru-guru yang mungkin dia punya kemampuan, pengalaman. Nah, ini kan rekan sejawat di sekolah ternyata bisa membantu, Pak ya. Ada pernah pengalaman nggak, Pak, masalah ini ternyata tidak bisa diselesaikan oleh rekan sejawat atau tidak bisa dibantu seperti itu, Pak? Nah, Bapak, masalahnya ini harus dibantu dari orang luar, di luar sekolah. Apakah pernah ada pengalaman, Pak, seperti itu? Ada. Tentu saja kita ada pengawasnya. Betul. Ada pengawas sekolah, pengawas pembinaan kita, itu kita ajak untuk berkompromi. Lalu ada lagi namanya di dinas pendidikan, ada kepala bidang kita. Kebetulan orangnya enak semua, kita diajak berdiskusi, kita diajak kompromi, dan mereka juga bisa memberikan solusi juga, memberikan masukan. Jadi tidak hanya teman di sekolah, Pak, rekan sejawat, Pak ya, tapi pengawas, pejabat dinas juga open, terbuka seperti itu, membantu, Pak ya. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir, Pak Lewi. Dari semua hal yang telah disampaikan di pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik, Pak, atau pengalaman yang bisa dibagikan tentang dilema etika ini, Pak?
Baik, menyelesaikan masalah dilema etika memang tidak mudah. Ya. Cuman itu harus dihadapi sebagai seorang kepala sekolah. Pembelajarannya adalah kita tidak bisa begitu saja memutuskan sebuah kasus tanpa kita berpikir jernih. Langkah-langkah yang tadi yang saya kerjakan itu bisa jadi patokan. Prinsip berpikirnya juga. Itu tadi hal itu berbasis hasil akhir, aturan, kemudian sesama. Jadi itu menjadi pembelajaran bagi saya, dan memang menyelesaikan masalah itu harus menghadapi masalah. Itu aja dulu. Kalau nggak berani menghadapi masalah nggak bisa menyelesaikan. Experience. Jadi kan alami dulu, baru kita bisa menemukan kiat-kiat bagaimana bisa menyelesaikan. Memang bertahap, ya bisa cepat. Tapi itulah pembelajaran selama saya hampir 12 tahun ini. 13 tahun ya, waktu kelas sekolah juga saya bagian siswaan dulu Pak. Wah, itu masalahnya banyak kan. Betul. Siswaan. Lalu jadi kepala sekolah di 1 tahun ini juga sama. Salah. Cuma semua bisa diselesaikan. Ya, kalau ada konflik pun biasanya reda dengan kiat-kiat yang saya lakukan. Baik. Oke. Jadi dilema etika ini kita sepertinya menghadapi tiap hari Pak. Betul Pak. Bisa nggak Bapak berbagi pengalaman Pak terkait dengan dilema etika yang Bapak hadapi itu ketika Bapak menghadapi 2 pilihan yang sama-sama benar Pak? Karena kita harus memilih salah satu Pak ya. Iya. Nah, ketika pilihan yang satunya itu tidak bisa kita realisasikan karena kita harus pilih salah satu, biasanya Bapak bagaimana Pak pendekatan atau komunikasinya kepada rekan-rekan sejawat terkait dengan pilihan yang Bapak ambil? Jadi bisa memberikan bahasanya pengertian seperti itu Pak. Iya, yang pertama Pak, sebagai seorang pemimpin, itu tadi kita harus jadi pengayom. Pengayom itu apa? Kita juga harus, setelah kita memberikan keputusan, kita tahu konsekuensinya kan, betul. atas keputusan itu. Dan kita harus juga belajar menerima konsekuensi. Jadi sampaikan kepada yang merasa kalah tadi, seolah-olah kalah katanya, yang merasa dirugikan, bahwa saya juga merasakan konsekuensi. Itu pilihan yang sulit. Cuman ini kan untuk kebaikan bersama. Jadi lebih prioritaskan kepada kepentingan bersama. Nah, untuk kepentingan Bapak merasa bisa dirugikan, kita merasa belum mencukupi kebutuhannya, saya akan ajak komunikasi. Jadi saya akan terus dekati, saya akan tawarkan solusi-solusi yang lain. Apa yang kira-kira bisa, bagaimana caranya, pendekatan secara individu Pak. Dan itu saya harus lakukan sebagai seorang pemimpin. Memimpin kan juga harus mengayom Pak. Betul. Caranya bagaimana? Saya lakukan coaching. Saya lakukan coaching sebagai seorang pemimpin. Bicara gimana menyelesaikan masalah. Jadi kepala sekolah itu juga sekaligus menyelesaikan masalah di sekolah, juga kadang menyelesaikan masalah di rumah, rumah gurunya itu. Masalah pribadinya Pak ya. Masalah pribadinya kompleks ya. Betul. Tapi itu harus dilakukan. Betul. Karena kalau itu kita tidak kita lakukan, itu akan menciptakan sebuah barrier. Betul. Setuju. Nah, idealnya para sekolah begitu. Susah atau mudah Pak? Susah Karena Pak saya belum menghadapi, mungkin bisa ngomongnya mudah Pak ya. Cuman kalau sudah bisa melakukan Pak, ada pengalaman, akan terbentuk karakter kita. Jadi karakter pemimpin itu memang ketika kita melakukan itu akan diasah dengan baik. Pasti kita akan jadi orang yang baik. Bukan hanya di karir kita sekarang, mungkin ke depan nanti kita akan jadi pemimpin yang betul teruji. Betul. Harus dijalani. Betul. Saya memetik poin penting Pak ya. Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika ini, jadi orang yang ibaratnya tidak menerima hasil yang memuaskan itu tetap Bapak rangkul seperti itu. Harus kita melakukan pendekatan, tidak ada kita memisahkan diri, sehingga itu apapun program Bapak di sekolah akhirnya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Pokoknya pekerjaan di sekolah bisa lancar.
Kita sampai di sesi terakhir Pak. Pertanyaan yang saya ajukan sudah tidak ada lagi. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Levi atas kesediaan dan waktunya. Bapak mau membagikan pengalamannya seperti itu Pak, dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Atas kesempatan yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Levi. Sama-sama Pak. Semoga tidak mengganggu waktu Iya, Bapak. tidak apa-apa. Baik, saya permisi Pak ya. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih Pak Levi. Terima kasih Pak. Mari Bapak. Ya, mari.